Oke, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kalau biasanya saya review rumah, di dalam rumah, desain rumah. Kali ini saya mau menghadirkan sesuatu yang beda. Yuk, kita keluar rumah. Oke, kali ini kita lagi ada di Smiljan Space. Ini adalah coffee shop, sekaligus juga tempat nongkrong, sekaligus tempat komunitas, dan yang lainnya. Yuk kita lihat ada apa aja di sini. Nah, biasanya kan rumah-rumah sekarang tuh banyak yang mengadopsi desain-desain ala cafe ya. Nah, mungkin kalian juga bisa mendapatkan inspirasi dari Smiljan Space ini. Misalnya nih, di bagian depannya dia udah ada tempat duduk-duduk ya. Ya namanya juga coffee shop ya. Di sini enak banget karena ini deckingnya dia pakai kayu agak tinggi dan juga materialnya unfinished seperti ini. Industrial banget ya. Nah, kalau di depannya ini begini, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, di luar sini ada bangku panjang dan juga ada meja saling berhadapan. Di sini mejanya lucu banget ya karena dia pakai plat. Udah gitu imut platnya. Nah, di Smiljan Space ini lokasinya sebenarnya bukan di kawasan elit, bukan juga di tempat-tempat yang high end gitu, tapi dia lebih bermasyarakat. Masyarakat. Enggak. Jadi ini kalau kalian lihat ya di depan tuh nggak kelihatan. Ini adalah tempat yang cozy banget, enak banget. Nah, katanya di dalam itu ada, selain tempat nongkrong buat ngopi, di dalam itu ada perpustakaan, ada community hub, dan yang lainnya. Kita lihat yuk seperti apa dalamnya. Nah, sekarang kita udah di dalam, karena ini ada coffee shopnya, jadi kita mau pesan kopi dulu. Mas, mau pesan minum? Silakan. Pesan Magic Smiljan ya, Baik. yang hot 2. Siap. Buat kameramen saya nih. Oke, sambil nunggu, kita lihat-lihat lagi yuk, ada apa aja di Smiljan Space ini. Nah, di sini nih, ini lagi ada pameran ya. Katanya sih ini pameran wood sculpture. Tuh. Jadi infonya yang saya dengar, tempat ini selain coffee shop, dia juga bisa jadi tempat untuk memamerkan karya seperti yang sedang berlangsung ini nih. Nah, di sebelah sini juga ada ruangan. Ruangan apa itu? Yuk kita lihat. Ruangan ini masih bagian dari Smiljan Space ya. Jadi di tempat ini ada merchandise dari berbagai macam bentuk ya. Ada topi di sini dan juga ada pernak-pernik seperti gantungan kunci dan yang lainnya. Di sini juga ada, oh ya, ada kaos segala macam. Asik ya. Jadi selain ngopi, kita bisa mendapatkan pengalaman baru di Smiljan Space ini. Ruangannya juga sebenarnya tidak terlalu besar ini, tapi cukup. Nah, itu tadi bagian depannya. Bagaimana dengan bagian dalamnya? Ini dalamnya nih. Di sini ada area coffee shopnya, ada meja dan kursi buat ngopi-ngopi dan makan-makan. Tapi yang unik dari tempat ini ada ini nih. Ada area perpustakaannya. Wow, keren ya. Jadi tempat ini selain bisa buat ngopi, nongkrong, juga bisa nambah wawasan karena ada perpustakaannya. Nah, bisa juga dijadikan tempat meeting buat kalian yang senang meeting di luar, bisa diagendakan di tempat ini. Dan nuansanya benar-benar asik ya, nggak formal sama sekali ini. Jadi kita bisa berasa santai di sini, bisa walaupun yang dibahas serius mungkin, tapi suasananya bisa agak luas gitu karena tempatnya desainnya seperti ini. Dan mau supaya suara kita, misalnya kita lagi meeting nih di sini, supaya nggak kedengeran keluar, mungkin di sebelah sana ada pintu kaca yang bisa ditutup jika di blok bagian sini. Nah, beneran ya, jadi bisa buat meeting karena di sini ada layar untuk presentasi atau hasil-hasil meeting. Walaupun lagi keluar rumah, saya rasa ya harus ada inspirasi nih buat dibawa ke dalam rumah. Seperti ini nih, ada rak buku. Selain bermanfaat untuk menaruh buku, meletakkan buku, bisa juga dimanfaatkan sebagai elemen dekoratif bagi ruangan. Tentu ukurannya sesuaikan aja sama ruangan di rumah kalian. Tapi di sini bisa kita lihat ya, genrenya juga macam-macam. Tapi dominan ini urban. Saya nggak tahu ini bisa dipinjam semacam perpustakaan apa enggak ya. Ntar kita tanya-tanya ya. Di sebelah sini agak sedikit
beda level. Di sini agak tinggi sedikit. Nah, ini dibuat terpisah seperti ini karena untuk mengakomodir ya. Biasanya kalau terlalu full gitu, panjang satu itu terlalu monoton, bisa jadi anggota meetingnya cuma berempat, di situ bisa orang lain atau mungkin rombongan kita juga cuma beda suasana aja di sana. Karena di sana backgroundnya ada lukisan-lukisan dan yang lainnya. Lalu di sini ada desain yang unik lagi. Nah, ini di sebelah sini ada semacam bench ya, tapi ini dari kayu. Nah, ini selain untuk stepping, untuk melangkah, jadi anak tangga bisa juga dijadikan sebagai tempat duduk. Nih dia. Juga bisa buat tempat duduk-duduk, terutama di sebelah sana tuh yang kacanya jarang dibuka. Kalau kalian perhatiin di sebelah sini ada beda level ya. Jadi beda level ini bisa untuk memisahkan space antara depan dan belakang dan juga bisa menimbulkan kesan lega di bagian sini nih. Karena ini adalah menurut saya ini main area untuk duduk-duduk, ngopi-ngopi, karena di sini bisa menikmati pemandangan dari belakang dan juga suasana hangat dan aroma kopi dari depan. Ini belakangnya ini. Nah, ini dia yang saya maksud pemandangan ke belakang ya. Jadi area belakang tuh area outdoor, bisa untuk nongkrong juga dan juga bisa untuk menikmati pemandangan hijau di belakang sana. Terus di sini juga ada ambalan yang bisa dimanfaatkan untuk naruh makanan atau minuman dan lain-lainnya. Nah, di sini lantainya juga unik karena dia pakai lantai beton seperti ini. Saya nggak tahu ini custom di sini atau beli jadi ya. Nah, kita lihat toiletnya yuk. Karena tadi saya udah nyobain toiletnya dan nggak kayak toilet tempat umum. Ya. Nah, toiletnya tuh ada di bagian luar, tepatnya di belakang dari cafe. Nah, ini area cuci tangan juga di sini, ngaca rapi-rapi di sini. Toiletnya di balik pintu besi ini nih. Tuh. Jadi toiletnya kayak toilet rumah ya. Jadi bukan yang massal gitu, bukan urinoir beberapa, bener-bener kayak toilet rumah gini. Dan ini desainnya sama kayak di dalam, industrial, unfinished. Tapi plusnya ini wangi, toiletnya wangi. Asli, saya nggak kecium di sana, tapi ketika masuk sini wangi, nggak kayak toilet umum. Oke, ini area belakangnya sekaligus jadi area nongkrong sambil lihat pemandangan tuh. Ini di sini unfinished semua ya, natural abis. Di sini ada beberapa kursi dan juga di sebelah sini sebenarnya bisa untuk duduk-duduk. Tapi karena tanamannya udah mulai lebat, jadi hiasan aja. Nah, saya kayaknya agak sedikit mengerti kenapa di sebelah sini dindingnya nggak tinggi ya. Karena mungkin tempat ini sengaja dibuat nggak tinggi. Sebenarnya hanya untuk batas aja, karena di sebelah sana masih kebun. Jadi bisa menjadikan suasana kafe ini jadi tambah enak pemandangannya tuh. Nah, mungkin kalau ini dibangun jadi perumahan, temboknya akan tinggi ya. Nah, ini pemanfaatan yang apik sekaligus menarik. Untuk kalian yang mau pakai bata expose untuk area luar ruangan atau outdoor, nah ini resikonya seperti ini ya. Memang akan seperti ada bercak-bercak ataupun mungkin lumutan ya kalau nggak di coating. Nah, ini memang akan seperti ini dan ini menurut beberapa orang akan jadi artistik dan benua dengan indah. Nah, tempat berikutnya atau ruangan berikutnya ini adalah ruang pameran sekaligus bisa jadi ruang event ya di tempat ini. Nah, bisa dilihat di sini ada pameran yang di depan tadi itu, pameran wood sculpturing, dan di sini juga bisa jadi tempat untuk area smoking. Nah, karena ada asbaknya di sini saya lihat. Jadi saya berasumsi ini adalah smoking room. Aromanya juga kecium. Dan view-nya juga nggak kalah keren. Jadi ini sengaja dipisah ya sama di bagian luar tadi. Di sini ada pembatas, ada dinding yang memisahkan area di sebelah sana dan di sebelah sini. Jadinya di sini lebih luas, lebih keren lagi. Ini kalau mau jadi ada seminar kecil-kecilan atau ada apa, ini enak banget nih, nggak usah bikin stage lagi karena ini levelnya udah lebih tinggi daripada yang di bawah. Dan di sebelah sini ada yang menarik karena di sini dindingnya dikasih mural seperti ini. Motifnya saya nggak tahu nih, agak abstrak dan sampai ke pendingin ruangannya atau AC-nya tuh. Yang unik lagi dindingnya ini seperti bertekstur ya, padahal ini adalah permainan dari cat seperti ini. Jadi ini ditotol-totol hingga membuat tekstur yang abstrak seperti ini. Kalau saya perhatiin tidak semulus di bagian dalam. Ya mungkin sengaja karena udah tahu bakalan diginiin. Jadi dibuat rata dan karena tidak diekspos menggunakan semen ekspos seperti bagian dalam karena udah tahu bakalan ditotol gini, ya udah dibikinlah seperti ini. Tapi ini jadi kesannya artistik dan beda. Ya.
Tuh, kenapa saya bilang tidak dipersiapkan seperti bagian dalam? Karena ini nih, beda tuh. Tapi yang bikin ini udah tahu bakalan diginiin, jadilah dinding seperti ini. Kreatif banget ya. Di sebelah sini juga ada lagi, ya jadi kiri dan kanan. Dan di sini kalau mau tutup ya, kalau misalnya ada hujan deras, ini bisa ditutup jendelanya yang besar-besar ini. Dan itu tetap tidak menghalangi pandangan kita, jadi kita bisa tetap menikmati suasana hijau atau pemandangan hijau di belakang sana. Nah, di sini juga bisa kalian jadikan inspirasi nih. Ini ada meja beton di sebelah sini. Ini juga sekaligus kayaknya yang jadi lantai, karena ini sama, kurang lebih ukurannya sama nih sama lantainya nih, beton-beton ini. Saya nggak tahu ini precast atau bikin di sini di lokasi, saya nggak tahu ya. Tapi ini secara look asik banget, rustic tapi nyeni dan fungsional, karena ini bisa jadi tempat duduk, bisa jadi meja dan sebagainya. Tapi mungkin kalau untuk meja harusnya tinggian sedikit, kayak sini tempat duduk, karena di sini mejanya ini nih. Keren ya ruangannya ya. Karena di sekeliling ruangan ini dijadikan sebagai tempat duduk, jadinya dari tempat masuk itu ada space yang cukup tinggi. Biasanya kalau normal, desain normal tuh bakalan dikasih tangga di sebelah sini, tapi di sini enggak, dia dikasih undakan aja. Nah, jadi benar-benar sekeliling ruangan ini 360 derajat adalah tempat duduk. Cukup taruh undakan di sebelah sini dan jadi sebagai anak tangga. Nah, ini kayak kenal nih. Kok ada di sini? Ketemu lagi. Tadi barusan kita syuting bareng ya. Iya. Nah, kita mau ngobrolin soal Smiljan Space nih, Mas. Nah, mulai dari namanya dulu. Ini kayaknya nggak familiar ya, Smiljan Space tuh. Bahasa Betul. apa itu, Mas? Smiljan Space itu sebenarnya dari bahasa Kroasia. Tapi itu mengidentifikasikan suatu tempat. Jadi Smiljan itu kota kecil, tempat kelahirannya Nikola Tesla. Oh, oke. Tapi namanya Smiljan sendiri kalau diartikan dalam bahasa Kroasia artinya suatu hal yang abadi, kekal, dan timeless gitu loh, Mas. Jadi kita dulu bikin tempat ini memang pengen jadi creative hub dan tempat space yang ngedukung sebenarnya atmosfer dan environment yang kreatif di Bintaro. Saya kan sendiri sebagai warga Bintaro gitu ya, arsitek, desainer, banyak yang tinggal di Bintaro, tapi nggak ada tempat yang cukup solid buat mendukung aktivitas dan environment itu. Gitu. Tapi tempatnya sendiri sebenarnya bukan di Bintaro persis. Oke. Tapi secara administratif mungkin nggak bisa disebut Bintaro, tapi secara apa ya, spirit gitu ya, dan juga lokasi ini berada di ujungnya daerah yang didevelop oleh Bintaro Jaya. Jadi semangat tempat ini memang pengen mengkoneksikan ruang yang dibangun oleh developer dan ruang yang dibangun secara organik oleh masyarakat. Iya. Sebenarnya kan masyarakat sendiri adalah orang yang dulunya tinggal di daerah yang dibangun developer kan. Iya. Terus bergeser karena dibeli, akhirnya mereka secara organik membentuk tempat-tempat yang di luar area developer. Padahal sebenarnya mereka secara spirit tuh satu nyawa dengan area ini. Nah, tempat ini lokasinya seperti itu, pengen mengkoneksikan spirit itu. Oh, iya. Jadi pengen kita ngajak orang buat ngelihat Bintaro lebih jauh di ujung. Bagaimana sih tempat yang ideal yang dibangun developer tuh ternyata juga bersinggungan sama hal-hal yang dibangun secara organik dan informal gitu. Ketika masuk juga saya lihat ini nggak hanya specialty coffee mainnya. Betul. Tapi di sini juga ada perpustakaan dan yang lainnya. Itu kenapa Mas dibuat konsep seperti itu? Jadi seperti saya bilang tadi, konsep komunitas tadi harus didukung dengan literasi. Salah satunya buku. Peradaban kan dibangun oleh literasi, buku. Terus juga kita di sini sebagai sebuah space juga rutin mengadakan pameran tiap bulan. Jadi kita mengajak talenta-talenta di Bintaro, baik pelaku seni, pelaku kreatif maupun kreator, dipaksa buat pameran tunggal di sini, agar mereka punya tanggung jawab moral secara tempat untuk membangun spirit dari masyarakat, orang-orang yang untuk berani berkarya. Kalau mau pameran Mas, itu persyaratannya apa? Persyaratannya mereka punya karya pertama dan punya latar belakang karya yang justru bisa diceritakan. Nanti dari sini kita punya kurator tuan rumah internal yang akan bantu mereka justru. Jadi sifat kurator itu justru mengembrio mereka buat bisa pameran tunggal. Terus di depan tadi juga saya lihat ada community hub gitu, yang isinya merchandise. Betul, jadi itu salah satu semangat kita untuk mendukung pelaku-pelaku kreatif lokal di Bintaro. Jadi kita sediain sebuah store yang orang mereka bisa nitip.
Jadi karya-karya mereka juga bisa dinikmati dan dimiliki oleh publik. Saya mau klarifikasi nih, itu di belakang sengaja nggak dibikin tembok tinggi supaya bisa lihat? Betul, itu sebenarnya kita hal yang nggak sengaja kita lihat. Gitu. Ketika membangun ini kita bongkar dinding, ternyata ada tanah orang, tanah kosong yang dipakai yang menarik banget sebenarnya kan. Buat sebuah area di metropolis itu nggak ada tempat lahan hijau tuh kurang banget. Kita lihat, wah menarik juga ya, dibuka aja deh, kasih jendela. Buat orang lihat apa adanya, kebun ya, ada pisang, ada tumbuhan-tumbuhan liar. Menarik sih idenya. Kalau dari segi desain Mas, ada kesan tertentu nggak yang ingin disampaikan untuk para pengunjung yang datang sini? Jadi penting memang dari awal spirit tempat ini adalah tempat yang informal. Jadi kita sebisa mungkin membuat sebuah desain yang nggak mewah, nggak mengintimidasi, justru membawa orang bisa mengenal dirinya sendiri jauh lebih sederhana gitu. Makanya kalau dilihat memang sifat desainnya adalah sangat informal, ada undakan segala macam, bukan sebuah desain yang yang solid gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang nggak terduga, leveling, terus material-material yang unfinished. Tapi kita penting banget kita memberikan sebuah mood yang nyaman. Salah satunya dengan lighting dan pemilihan dan proporsi-proporsi material yang menyenangkan buat orang bisa stay lama di sini. Nah, selain itu juga banyak koleksi-koleksi lukisan dari teman-teman kita yang kita pamerin di sini buat supaya orang tuh ngerasain karya seni yang bagus tuh nggak harus ke museum dan tempat-tempat mewah gitu. Mereka bisa menemukan tuh di sini, bisa ngerasain ini semua lukisan-lukisan seniman terbaik Indonesia yang mereka pun sebagai seniman senang karena karya mereka lebih dekat sama publik. Nah, saya juga merasakan hal yang sama, Mas. Ketika masuk tuh kayak ya udah membaur aja gitu. Betul, informalitas itu justru yang jadi poin penting. Kalau kita kan ada beberapa tempat tuh yang kita masuk aja takut gitu ya, merasa terintimidasi dengan hal-hal yang gloomy, mewah gitu. Di sini kita mencoba ngasih nggak ke situ gitu ya. Orang siapapun bisa masuk sini, bahkan dari yang levelnya tinggi maupun rendah juga bisa membaur gitu. Nah, sifat-sifat desain itu sangat berpengaruh pada hal-hal tadi gitu ya. Kalau kita ngedesain terlalu mewah juga orang males gitu ya. Jadi ini justru mengembalikan orang buat ngelihat hal-hal itu jauh lebih sederhana dan lebih lebih santai gitu santai, ya. Lebih karena nature. Memang tempat ini juga berfungsi sebagai ruang ketiga kali. Betul, ruang ketiga. Banyak teman-teman kita juga yang kerja dari sini. Karena dekat kampus, teman-teman mahasiswa bekerja kelompok di sini, dekat juga sama perumahan-perumahan. Mereka pagi sebelum ngantor bisa nyobain apapun di sini, ngerjain sesuatu. Karena di sini juga di sini juga kantor hybrid saya. Jadi setiap seminggu 2 kali saya meeting di sini. Nah, karena ini kantor saya jadi kan butuh internet yang cepat. Jadi internet yang cepat itu juga di-share ke orang-orang. Makanya senang pada zooman pagi-pagi di sini. Kencang internetnya. Internet kencang. Tadi tulisannya di depan 250 megabyte per second. Betul. Wah, di rumahnya saya aja cuma 25 megabyte. Karena kan memang jadi kan sekalian gitu ya, karena saya juga kadang-kadang suka meeting buat internet koneksinya yang harus keluar negeri misalnya segala macam. Nah, itu kan butuh cepet banget gitu ya. Kalau kita pakai internet yang biasa kan agak lambat. Nah, saya juga ngerasa sekalian deh biar bisa dipakai sama publik gitu. Nah, itu kan dari segi desain dan spirit ya. Nah, ini kan biar bagaimanapun adalah tempat ngopi. Betul. Nah, bagaimana dengan kopinya nih? Ya, kopinya sendiri emang dari awal kita pengen ini sebagai specialty coffee destination. Kita benar-benar memilih dengan kopi-kopi grade specialty buat bisa disajikan di sini. Buat manual brew-nya kita pilih dari berbagai roastery terbaik dengan grade specialty. Nah, karena nggak banyak coffee shop yang memilih berada di area specialty coffee karena itu berat secara cost segala macam. Tapi kita pengen justru itu jadi daya tarik buat orang datang ke sini. Orang dari sini kalau Sabtu Minggu bisa dari jauh-jauh dari luar kota segala macam buat nyobain kopinya dan koleksi-koleksi kopi specialty kita. Saya sebenarnya kurang tahu banyak soal kopi. Saya cuma bisa nikmatin aja nih kopi. Kalau di rumah tuh biasanya kita pakai dulunya kopi gunting dulunya. Sebelum berkeluarga. Itu masih oke kena kopi gunting. Nah, sekarang tuh kayak udah mulai shifting ya tren di masyarakat.
rasanya kalau kopinya bukan kopi giling rasanya nggak enak. Betul, jadi kalau specialty kopi ataupun kopi-kopi yang kelasnya udah lebih tinggi gitu ya, mereka menghindari pakai gula. Jadi justru nyari sweetness-nya, nyari manisnya itu dari kopinya itu sendiri. Karena kopi ini adalah suatu tanaman yang unik karena dia sebenarnya bisa ngeluarin beragam rasa, not rasa gitu ya. Jadi bagaimana kita profiling, bagaimana kita mengolahnya gitu ya. Nah, dari tadi kita ngomongin kopi, bagaimana kalau saya cobain kopinya? Silakan Mas, cobain. Oke, kita cobain yuk. Oke, saya udah nggak sabaran nih mau nyicipin kopi andalan dari tempat ini, yaitu Magic Smiljan. Kita pengen tahu nih, gimana rasanya. Kalau dari penyajiannya, dia disajikan dengan, ya ini gelas kopi, ini wadah gulanya, lucu ya. Dan memang dibatasi hanya segini aja. Jadi ini mengandung pesan bahwa jangan banyak-banyak pakai gula dalam minuman. Dan juga ada air putih untuk penawar rasa. Jadi kalau misalnya lidahnya rasanya terlalu pahit, kita netralin dengan air putih. Tapi sebelum kita netralin, kita minum dulu kopinya. Oke. Wow. Rasanya strong ya. Karena memang gulanya nggak saya pakai sama sekali. Jadi ini pure racikan dari baristanya, yaitu Magic Smiljan. Ini kopi dan ada susunya, ada latte-nya, sepertinya gitu ya. Nah, kopinya strong banget. Cobain lagi. Nice. Oke, makanannya udah datang. Jadi selain kopi di sini ada juga cemilan seperti ini. Pas banget buat nongkrong atau ngobrol sama teman-teman ya. Oke, kita udah cobain kopi, cemilan. Nah, selanjutnya buat yang kepo, berapa harga makanan atau minuman di tempat ini. Jadi di Smiljan Space ini, harga makanan minumannya itu range-nya antara 28.000 sampai 40.000 aja. Jadi cukup terjangkau ya buat kalian yang ingin nongkrong dengan suasana yang asik banget. Menurut saya ini desainnya juga asik banget. Jadi kalau mau nongkrong dan dekat-dekat sini, mampir aja ke Smiljan Space. Ya, di sini nyaman sih, terus tidak terlalu crowded. Desainnya tuh kalau anak zaman sekarang bilangnya artsy gitu, jadi nyaman sih. Untuk kerja enak, terus kopinya enak, terus di sini dimsumnya enak. Itu banyak banget komplimen teman-teman saya juga sering kesini katanya dimsumnya enak. Berapa kali? Mungkin rutin ya, jadi seminggu mungkin bisa sekali atau 2 kali kesini. Pertama, rumahnya dekat. Kedua, habis sholat Jumat biasanya mampir ke sini gitu. Terus kadang juga buat kerja juga nyaman. Jadi kadang saya kerja di sini gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Yang paling suka itu konsepnya agak unik ya. Jadi masing-masing space itu punya tema sendiri. Contohnya space di sebelah kanan saya itu kayak library ya, banyak buku gitu loh. Terus di area belakang juga lebih ke alam ya, nature-nya gitu. Jadi misalnya saya hari ini bosen di tempat depan, ya saya ganti ke kanan library, atau saya misalnya bosen ya saya ganti ke belakang buat lebih ke alam ya. Jadi itu yang membuat saya nggak bosen-bosen kesini. Terus yang pasti karena saya hobinya ngopi, tiap hari harus ngopi, jadi ya paling nggak harus kesini gitu sih. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dari tayangan ini. Nah, kalau kalian punya rekomendasi buat saya nih, kira-kira tempat mana lagi yang cocok untuk saya sambangin di segmen Keluar Rumah, tulis aja di kolom komentar ya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.